Halo, selamat pagi anak ibu guru semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap sehat ya? Masih tetap semangat untuk melaksanakan atau melakukan dan mendengarkan pembelajaran hari ini. Oke sayang? Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa yang baik atas segala penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat menghirup napas kehidupan yang baru. Bapa yang baik, sebentar kami akan melakukan proses belajar mengajar. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan, agar apapun yang disampaikan oleh ibu guru kepada anak-anak-Mu dapat mereka pahami. Bapa yang baik, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan segalanya. Hapuskanlah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami juga menyerahkan COVID-19 Tuhan yang masih ada di kota kami ini. Kiranya mujizat-Mu Tuhan yang mampu menghancurkan COVID-19 ini, agar kami dapat beraktivitas sebagaimana biasanya Tuhan. Bapa yang baik, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan segalanya. Terimalah doa dan permohonan kami ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak ibu guru semuanya, hari ini kita masuk pelajaran tema 6. Hari ini kita masuk tema 6, yaitu tentang lingkungan bersih, sehat, dan asri. Lingkungan bersih, sehat, dan asri. Udah bersih, berarti kalau sudah bersih berarti sehat. Kalau sudah sehat berarti sudah asri. Bersih, sehat, asri. Subtema yang pertama yaitu lingkungan rumahku. Lingkungan rumahku. Oke, lingkungan rumahku. Kita baca bersama. Ada pada halaman 1. Rumah adalah tempat kita tinggal. Di dalamnya kita hidup bersama keluarga. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab. Kerjasama menjaga kesehatan rumah harus dilakukan. Kasih sayang di lingkungan rumah harus dipelihara. Jika demikian, rumah menjadi nyaman bagi kita. Rumah yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Rumah yang sehat membuat kita betah di dalamnya. Kita bersyukur memiliki rumah yang bersih, sehat, dan nyaman. Ya, jadi rumah itu adalah tempat kita tinggal. Kayak tempat kita tinggal bersama semua anggota keluarga. Sama mama, sama papa, sama adik, sama kakak. Mungkin juga ada opung, ada mungkin tulang. Yang penting, yang perlu anak ibu guru tahu bahwa rumah itu adalah tempat untuk kita tinggal. Lalu dikatakan tadi bahwa setiap anggota keluarga punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan rumah. Jadi bukan hanya mama saja yang bertanggung jawab untuk kebersihan rumah. Apa-apa mama atau apa-apa kakak. Tidak. Semuanya anggota keluarga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kebersihan rumah kita. Jadi jangan kalau lantai rumahnya kotor, mama lah nunggu mama. Jadi anak ibu guru belum bisa menyapu belum bisa nyapu pak. Harus belajar. Tidak apa-apa kalau waktu menyapu belum semua debunya atau kotorannya disapu, tapi anak ibu guru harus menunjukkan rasa tanggung jawab anak ibu guru itu, bahwa anak ibu guru juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan rumah. Oke, di halaman yang kedua. Bekerja sama membersihkan rumah. Ini dia tadi yang ibu bilang. Mari kita baca. Ayo mengamati. Dengarkan baik-baik. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman.
Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela, tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Ibu, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu, lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Dayu, baik bu. Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Oke, dari yang anak ibu guru amati, dari bekerja sama membersihkan rumah ini, dari pengamatan anak ibu guru, di sana ini terdapat ungkapan apa? Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang ungkapan permintaan maaf, ungkapan kasih sayang. Kalau hari ini kita mau belajar tentang ungkapan petunjuk. Apa itu ungkapan petunjuk, Bu Guru? Ayo, siapa yang tahu apa itu ungkapan petunjuk? Apa ungkapan petunjuk? Kalau sudah dikatakan petunjuk sayang, berarti itu ungkapan atau ungkapan yang untuk memberitahukan, untuk mengatakan atau untuk memberitahukan kepada seseorang tentang cara melakukan sesuatu. Itu namanya petunjuk. Ininya dulu. Jadi dikasih petunjuk untuk melakukan sesuatu. Seperti yang ada di bekerja sama di teks membersihkan rumah ini tadi. Tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Jadi Dayu itu belum tahu membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Yang dikatakan ibu inilah ungkapan petunjuk. Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu, lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Itulah ungkapan petunjuk yang diberikan ibu kepada Dayu. Karena tadi Dayu tidak tahu cara membersihkan jendela, lalu ibu memberikan petunjuk. Makanya dikatakan bahwa ungkapan petunjuk itu digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Itulah ungkapan petunjuk. Boleh dipahami ya sayang ya? Dan ungkapan petunjuk itu harus disusun dengan baik, disusun dengan urut. Jangan tidak berurut. Misalkan seperti ini. Kalau anak ibu guru bangun tidur kan ada urutannya. Bangun tidur, setelah bangun pagi itu bangun tidur berdoa dulu. Itu petunjuknya. Petunjuk kalau ibu guru ya, misalkan ibu guru ini melakukan sesuatu. Maksudnya ibu mau menjelaskan urutannya. Makanya dikatakan urut biar beraturan. Jadi petunjuknya enggak balik. Jadi harus beraturan, harus urut dia. Misalkan ibu guru itu kalau bangun tidur itu berdoa dulu. Selesai berdoa merapikan tempat tidur. Itu urutannya. Jangan kita bangun, setelah kita bangun terus kita bangun, kita pergi kamar mandi. Baru setelah mandi baru kita balik lagi membersihkan tempat tidur. Tidak ya, itu kalau seperti itu berarti dia tidak urut, tidak jadi terbalik-balik, jadi balik-balik. Kenapa dikatakan dengan urut? Agar susunan petunjuknya itu rapi, sesuai sayang, dari awal sampai akhir itu sesuai. Sama kayak kita mau masak telur. Kalau kita masak telur, diapain telurnya? Kompornya dulu dinyalain? Enggak. Mana bisa kita masak telur kompornya dulu dinyalain, kuali dibuat, minyak dibuat. Nanti kualinya atau minyaknya panas duluan, gosong, padahal telurnya belum dipecahkan, ya kan? Jadi begitulah kalimat petunjuk ini harus dengan urut, dan orang yang memberikan kalimat petunjuk ini juga harus memberikannya secara urut agar yang dilakukan atau untuk melakukan sesuatu ini bisa dilakukan dengan benar. Boleh ya sayang ya, dipahami ya. Jadi ungkapan petunjuk ini harus disusun secara urut menggunakan kalimat perintah yang halus. Jadi kalau kita memberikan petunjuk kepada seseorang, tidak boleh membentak karena kita mau mengasih tahu supaya dia bisa. Misalnya kita mau ngasih tahu supaya kamu bisa, jadi kita marah-marahin dia. Kamu itu pertama ini
dibuat, lalu kedua ini, ketiga ini. Tidak seperti itu ya. Jadi kalimat petunjuk atau ungkapan petunjuk itu harus dilakukan dengan perintah yang halus. Oke? Terus bahasanya juga harus jelas dan mudah dipahami. Jangan berbelit-belit. Misalkan pertama gosok ininya, lalu sebelumnya gosok bantu, jangan dia ungkapannya itu atau kalimatnya itu tidak jelas. Jadi tetap harus bisa dipahami. Seperti cara kita membuat lempung terigu kemarin. Jadi ibu guru bilang, pertama siapkan ininya, siapkan ini, kan begitu. Siapkan alat-alat dan bahannya. Setelah alat-alat dan bahannya siap, yang pertama ambil air hangat. Itu ungkapan petunjuk agar anak ibu guru tahu membuat lempung terigu. Yang ibu katakan itu adalah ungkapan petunjuk. Dan yang ibu ucapkan atau yang ibu ungkapkan itu berurut. Makanya anak ibu guru bisa melaksanakan atau membuat lempung terigu itu dengan baik. Itu dia. Tapi kalau tadi ibu mengasih ungkapan petunjuk itu berbelit-belit, anak ibu guru tidak paham, tidak akan bisa anak ibu guru membuat lempung terigu dengan baik. Jadi itulah tadi ungkapan petunjuk. Oke, kita lanjutkan di halaman 3. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu? 2. Apa yang dilakukan ibu? 3. Apa yang dilakukan ayah? 4. Apa yang Dayu ingin lakukan? 5. Mengapa mereka bekerja dengan gembira? Oke, itu tugas anak ibu guru yang pertama. Ada 5 pertanyaan di sana. Silahkan anak ibu guru kerjakan. Oke? Lalu di halaman 4. Tadi di halaman 3 ya, tugasnya ada 5 pertanyaan. Lalu di halaman 4. Ayo mengamati. Berikan tanda checklist pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Berikan tanda checklist pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Mari kita bahas bersama supaya anak ibu guru lebih paham dulu. Nomor 1. Setiap hari ibu membersihkan rumah. Itu ungkapan petunjuk apa tidak? Tidak ya. Ini tidak ungkapan petunjuk. Lalu yang kedua, cucilah tangan dengan sabun. Ini ungkapan petunjuk atau tidak? Ya, ini adalah ungkapan petunjuk. Terus selanjutnya, ayah membuang sampah di tempatnya. Ayah membuang sampah di tempatnya. Ini petunjuk apa tidak? Petunjuk apa tidak ini? Petunjuk atau tidak sayang? Ini adalah ungkapan petunjuk. Lalu yang selanjutnya, sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Ini adalah ungkapan petunjuk. Jelas ya, itu adalah ungkapan petunjuk. Lalu yang kelima, gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Itu juga ungkapan petunjuk. Jadi tadi ada 4 ungkapan petunjuk di sana. Hanya yang nomor 1 yang tidak ungkapan petunjuk. Setiap hari ibu membersihkan rumah. Itu tidak ungkapan petunjuk. Cucilah tangan dengan sabun. Di sana ada petunjuknya bahwa mencuci tangan itu harus menggunakan sabun. Itu ya ungkapan petunjuknya. Lalu yang ketiga, ayah membuang sampah di tempatnya. Ada petunjuknya. Sampah itu dibuang pada tempatnya. Itu petunjuknya. Jadi kalau tadi di sana tidak tertulis tempatnya, berarti itu tidak ungkapan petunjuk. Kalau cuman kalimat ayah membuang sampah, itu tidak ungkapan petunjuk. Tapi karena dikatakan di sana ayah membuang sampah di tempatnya, berarti itu petunjuk. Ayah membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang keempat, sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Jadi sikat gigi itu sebelum makan dan setelah tidur. Jadi ada yang disampaikan sayang, ada yang disampaikan kalau itu ungkapan petunjuk agar kamu tahu bahwa agar kamu tahu untuk melakukannya. Itu ungkapan petunjuk tadi kan, agar kamu tahu untuk melakukan sesuatu. Jadi seperti tadi, cucilah tangan dengan sabun supaya anak ibu guru tahu bahwa mencuci tangan itu dengan sabun. Lalu yang kedua tadi, ayah membuang sampah di tempatnya supaya anak ibu guru juga tahu bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya. Yang keempat tadi,
sorry ya, tadi salah. 1, 2, 3, 4. Yang keempat, sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Jadi menyikat gigi itu setelah makan dan sebelum tidur. Lalu yang kelima, gunakan cairan pembersih lantai. Saat mengepel kita harus menggunakan cairan pembersih lantai. Jadi ada hal atau sesuatu yang ingin disampaikan, yang ingin dikasih tahu, ini loh caranya. Jadi itu ungkapan petunjuk ya. Oke, ayo berdiskusi di halaman 5. Ayo berdiskusi. Diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Menurutmu apa yang menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar itu berbeda? Oke. Jadi ada gambar di halaman 4. Amati gambar berikut ini dan bandingkan, ada gambar A dan ada gambar B. Rumah manakah yang lebih nyaman untuk ditinggali? Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar lingkungan rumah pada gambar A menjadi bersih? Yang ketiga, apa kewajiban kita agar kebersihan rumah terjaga? Jadi ada 3 pertanyaan di sana. Itu juga tugas anak ibu guru. Jadi tadi di halaman 3 tugasnya ada 5 pertanyaan. Lalu di halaman 5 ini ada 3 pertanyaan juga untuk tugas yang kedua. Mari kita lihat di halaman 6. Berikan petunjuk untuk wawancara, lalu lakukan wawancara kepada temanmu tentang aturan menjaga kebersihan. Nah, sekarang tuliskan hasil wawancara pada tabel di bawah ini. Oke, kalau ini yang di buku ini dikatakan bahwa kita mewawancara, kita menanyai teman kita. Tetapi untuk kali ini karena kita belum bertemu dengan teman, jadi ibu guru hanya suruh anak ibu guru untuk menanyai atau mewawancarai anggota keluarga yang ada di rumah. Mau mama, mau papa, mau kakak, adik, boleh ya. Aturan apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan di rumah. Itu yang kamu wawancarai untuk anggota keluarga yang ada di rumah. Boleh ya sayangnya? Banyak ya tugasnya hari ini ya. Bu guru baru lagi selesai ulangan. Udah banyak tugasnya. Nggak apa-apa ya sayangnya, supaya anak ibu guru bisa semakin pintar. Oke? Jadi tadi tugasnya yang pertama ada di halaman 3. Lalu yang kedua ada di halaman 5. Jadi di halaman 3 tadi ada 5 pertanyaan. Di halaman 5 ada 3 pertanyaan. Lalu di halaman 6 itu mewawancarai anggota keluarga tentang aturan dalam menjaga kebersihan rumah kita. Oke? Lalu di halaman 7. Di halaman 7 ini ayo bernyanyi. Ayo bernyanyi. Ayo bernyanyi. Siapa yang tahu lagunya? Si Nyamuk Nakal. Si Nyamuk Nakal. Ada yang tahu lagunya? Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak tikus di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor. Salah ibu guru. Nanti kita pelajari kembali. Oke? Nanti anak ibu guru sambil belajar sambil dengarkan lagunya. Bisa lagunya dengarkan di YouTube. Di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang lagu Si Nyamuk Nakal ini. Oke sayang? Jadi tugasnya tadi ada 3. Ada 3, ada yang di halaman 3, di halaman 5, dan halaman 6. Oke? Selamat belajar untuk semuanya anak ibu guru. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.